Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru yang Tuhan berkati kepada kita sekalian. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Tuhan telah berikan kami hari yang baru karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai beraktivitas di hari ini, kami mau dengar firman-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami mau dengar, kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Dalam Amsal 30 ayat 5 dan 6 katakan, semua firman Allah itu adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Firman Allah harus kita terima, harus kita percaya dan kita taati sebagai kekuasaan tertinggi dalam seluruh hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan sebagai orang percaya. Saudara, banyak orang meremehkan firman Allah. Banyak orang tidak menganggap perlu firman Allah karena mereka tidak tahu pentingnya, mereka tidak mengerti kuasa dari firman Allah itu. Tetapi bagi orang-orang percaya, firman Allah itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita, sesuatu yang menguatkan kita, yang memimpin dan menuntun kita pada jalan kehidupan. Dalam Matius pasal 5 ayat 17-19 Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Ayat 18 katakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan, dan hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Haleluya. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Firman Allah tetap ya firman Allah, karena firman Allah itu murni. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan hingga bagian yang terkecil pun. Ini pengakuan dari Yesus sendiri. Dia juga menegaskan bahwa semua yang dikatakannya itu diterima dari Bapa dan benar adanya. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19, apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi firman Allah yang kita dapati di dalam Alkitab hanya dapat dimengerti apabila kita mempunyai hubungan yang benar
dengan Roh Kudus. Jadi jangan saudara pikir saudara baca dan baca kemudian saudara tidak mengerti. Mengapa? Saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita baca, Roh Kudus membuka mata hati kita sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang tercatat di dalam firman Allah itu. Jadi betapa indahnya seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus membaca, menikmati firman Allah. Dia dapat mengerti firman Allah sehingga firman Allah itu merubah dia menjadi sesuatu yang baru. Haleluya. Roh Kuduslah yang membuka pikiran kita untuk memahami makna firman Allah dan memberikan kesaksian. Haleluya saudara-saudara. Jadi bagaimana mengenai kekuasaannya? Sebab itu kita harus menggunakan firman Allah yang diilhamkan untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk mengalahkan iblis dan mengalahkan kuasa dunia ini dalam kehidupan kita. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi kita bukan hidup dari makanan jasmani, kita hidup juga dari makanan rohani. Itu yang membuat kita hidup kekal. Sebab itu marilah kita harus menjiwai Alkitab. Kita harus mencintai Alkitab karena di dalamnya tertulis firman Allah. Kita harus hargai dan jaga dan memandangnya sebagai satu-satunya kebenaran Allah bagi dunia yang hilang dan menuju kepada kematian kekal. Kita harus memelihara semua ketetapan-ketetapannya dengan setia. Kita harus mentaati semua ajarannya dan kita beritakan. Karena ini adalah berita keselamatan. Jangan kita mau selamat sendiri. Ingat, masih banyak orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Minta Roh Kudus pimpin supaya melalui saudara firman Allah itu dapat diberitakan sebagai saksi kepada orang lain. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang pendek hari ini membuat kita alami bahwa firman itu sempurna. Firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu menghidupkan. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara-saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan hidup. Saudara yang sedang mengalami masalah atau persoalan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu kita khawatir karena hari ini tinggal hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Percaya tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menolong, untuk menjamah orang-orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus mengucap syukur. Tuhan berikan kami hari yang baru. Kami nikmati pagi ini dengan mendengarkan berita firman Tuhan. Kami percaya firman itu menyegarkan hidup kami. Firman-Mu itu menghidupkan kami, menambah kami sukacita kami ya Tuhan. Berikan kami pengharapan melalui firman yang sudah kami dengar, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, kami alami, kami percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lihat pergumulan dari anak-anak-Mu,
Apapun yang menjadi masalah mereka, hanya Engkau yang tahu. Kami tidak dapat mengerti, tapi Engkau yang mengerti sampai di dalam dasar hati umat-Mu Tuhan Yesus. Berikan pertolongan, buka jalan Tuhan Yesus, dan ajar mereka berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan kuat, tangan Tuhan ajaib, tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan datang dengan bilur-bilur-Mu Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Kuasa Tuhan memulihkan mereka sehingga mereka pulih kembali, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Engkau Yesus. Engkau berkuasa dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka saudara-saudara kami yang kami doakan pagi hari ini juga Tuhan akan tolong. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat mereka yang sedang mengadakan usaha, dagang atau apapun juga, kecil ataupun besar. Tuhan akan berkati ya Tuhan Yesus. Ajar mereka untuk berharap kepadamu Tuhan Yesus, supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka laksanakan, semuanya itu berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, bahkan harapan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anak sekolah ya Tuhan, memberkati baik yang kecil, baik yang besar. Berikan kepintaran di masa-masa yang masih sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Berkati pergaulan mereka sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, yang takut akan Tuhan. Berikan kepintaran ya Tuhan Yesus, bahkan orang tua, rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan sejahtera, berikan sukacita, berikan kesatuan hati, supaya baik suami, istri, orang tua, anak hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam sukacita, karena rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beraktivitas dan sebelumnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja di kantor, biar mereka dapat pergi ke kantor dengan segala selamat. Tuhan lindungi dalam perjalanan. Bahkan pulangnya juga Tuhan lindungi, tiba di rumah dengan segala selamat. Tuhan berkati keluarga-keluarganya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati dengan hadirat Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami percaya kami akan memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di acara doa pagi hari berikutnya. Amin.